Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 27 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah saat ini. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mengawali seluruh hari kami. Firman-Mu akan menjadi penuntun, menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik. Terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasil pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kasih untuk semua orang, tema renungan kita saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona adalah dengan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT desa. Namun dalam praktiknya, penyaluran dan pembagiannya menuai banyak kritik dan protes. Betapa tidak, banyak pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu, tetapi justru tidak mendapatkan dan sebaliknya. Pembagian BLT mungkin tidak menjangkau semua orang secara adil, tetapi kasih Tuhan tidak dibatasi karena diberikan kepada semua orang. Hal tersebut juga ditegaskan Tuhan kepada umat-Nya melalui Yeremia, bahwa Allah akan terus mengasihi semua kaum keluarga Israel. Ayat 1. Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih itu dinyatakan, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umat-Nya meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal, sebab Dia terus dengan setia mengasihi umat-Nya. Ayat 3. Kasih yang tidak didapatkan oleh umat Allah dari pihak lain di dunia ini. Kasih yang tidak hilang atau punah karena sikap hidup orang Israel yang melawan Tuhan.
Dia adalah kasih dan sumber kasih. Layaklah umat Israel mengingat kasih-Nya yang kekal itu. Jemaat kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, sering kita melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penting untuk kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan, bahkan dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Sepatutnya lah kita mengingat kasih kekal itu dengan hidup mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang rela menanggung seluruh hukuman dosa kami di kayu salib, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami alami. Bagi saudara-saudara kami yang menikmati hari ulang tahun mereka dan menerima berkat-berkat lainnya, ya Tuhan, sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ibu C. Hadengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, anak Fernando Tangdiala, Suanda Tiranda Biringkanai, Ibu Francisca Boli, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yusuf Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena. Ya Tuhan, lawatlah setiap mereka, berkati semua proses pemulihan mereka, dan pulihkanlah mereka Tuhan, serta kuatkanlah iman dan pengharapan mereka. Bapa di dalam sorga, kami mohon penguatan dan penghiburan dari Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka, Ibu LR Parerungan bersama dengan anak-anak cucu dan segenap keluarga, Bapak Agus Mangi atas meninggalnya saudara di Kalimantan. Tuhan kiranya menghiburkan, menguatkan segenap keluarga. Kiranya Ibu LR Parerungan bersama Bapak Agus Mangi bersama dengan semua keluarga besar terus dikuatkan menghadapi duka cita pada saat ini. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, Tuhan melawat mereka, menopang mereka melewati pergumulan-pergumulan saat ini. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Tuhan kiranya terus melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan
melalui pekerjaan mereka. Tuhan mengaruniakan berkat dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu. Dan yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan, mengaruniakan pekerjaan pada waktunya. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Berkati yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, berkati proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus berlangsung saat ini. Kasih dan berkat Tuhan campur tangan Tuhan. Kiranya memberkati proses pembangunan ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat untuk pemerintah kami. Dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati. Untuk memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Damai sejahtera-Mu senantiasa kami alami di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Berkati pemilihan bupati dan wali kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan damai sejahtera. Khususnya di Toraja Utara, Tanah Toraja, dan di Makassar. Bapa di dalam sorga, berkati aparat keamanan TNI Polri, berkati dokter, berkati perawat, semua medis, serta para relawan. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Bapa di dalam sorga, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Bapa sorgawi, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.